Aceh kaya akan sejarah, tokoh, peradaban, serta berbagai peninggalan dalam literatur kuno. Terutama di PD. Sejarah kejayaan Aceh tertoreh dengan tinta emas. Sejak abad ke-7 hingga 16 dan sebelumnya menjadi pusat perhatian peneliti dunia. Terdapat beberapa tokoh Islam sepanjang abad sejarah tempo dulu. Seperti Tungku Syik di Pasi, Tungku Syik Burhanuddin, Tungku Syik di Pante, Tungku Syik di Ujung Rimba, Tungku Syik Trung Campli, bahkan ada yang dari Asia Tenggara yaitu dari negara Kamboja. Makamnya terletak di Desa Ujung Gampong, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi, Aceh, Indonesia. Menurut sumber Wikipedia, suku Aceh pada masa pra-modern hidup secara matrilokal dan komunal. Suku Aceh mempunyai beberapa nama lain yaitu Lemuri, Lambri, Ahir, Acin, Asji, Ase dan Atse. Bahasa yang dituturkan adalah bahasa Aceh, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Melayu Polinesia Barat dan berkerabat dekat dengan bahasa Cham yang dipertuturkan di Vietnam dan Kamboja atau disebut juga dengan Champa. Kerajaan Champa adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk Vietnam Tengah dan Selatan, diperkirakan antara abad ke-7 sampai dengan 1832. Komunitas masyarakat Champa, saat ini masih terdapat di Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Pulau Hainan, Tiongkok. Bahasa Champa termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Champa merupakan jalur penghubung penting dalam jalur rempah-rempah, Spice Road, yang dimulai dari Teluk Persia sampai dengan selatan Tiongkok, dan kemudian ia juga termasuk dalam jalur perdagangan bangsa Arab ke Indochina, yang merupakan pemasok alu. Lantas, apa hubungannya antara Champa, Kamboja dengan Aceh? Seperti diketahui, Kuala Lumpur merupakan salah satu jalur interaktif Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dunia. Masa kejayaan Aceh mencapai puncaknya pada abad ke-17. Suku Aceh pada umumnya dikenal sebagai pedagang pemegang teguh ajaran agama Islam, dan juga sebagai pejuang dan kebanyakan adalah para saudagar. Kuala Lumpur dekat makam Tungku Kamboja merupakan sebuah pelabuhan tempat berlabuh kapal-kapal pengangkut barang perdagangan, mulai dari warga Kamboja, China, Vietnam, Arab bahkan Hindia. Tak jarang dari kalangan tersebut yang bermukim di Aceh adalah orang-orang pilihan yang mensyiarkan Islam. Mulai dari para waliullah, ulama, tokoh adat hingga panglima perang bermukim di Ujung Gampong, Pidi. Salah satunya adalah Tungku Kamboja ini. Ia adalah seorang ulama yang bermukim di desa Ujung Gampong. Menurut cerita dari warga setempat, ia pendatang yang terdampar di Pantai Lu. Kala itu ia diselamatkan warga dalam kondisi yang miris. Di tengah lautan ia terombang-ambing di atas pokok kayu yang sudah ditumbuhi jamur tiram. Hingga sekelumat tubuh sudah berkarang. Tubuhnya yang kaku terhanyut di tengah lautan sudah tak dapat dikenal lagi. Sebab karang-karang melekat. Warga baru mengetahui ia seorang ulama saat ia mensyiarkan Islam. Warga membangun sebuah rumah padanya, dan rumah itu sangat dijaga segala adab dan tata krama. Tak boleh ada sedikit pun kejanggalan maupun kesalahan aturan bagi yang berkunjung ke rumah. Seperti kencing sembarangan, maupun segala ketentuan yang dapat mengundang malapetaka dan murka Tuhan. Ia sempat mengawini seorang perempuan daerah Ujung Gampong, dan dikaruniai seorang anak. Meski demikian sekarang tak didapati lagi silsilah maupun keturunan. Hanya sebongkah tanah tak bernisan yang ditinggalkan. Itu pun, telah beratapkan seng. Manakala tim Pante menelusuri jejak, hanya sebuah makam yang terletak di bibir Kuala Leu di pinggir tambak petani. Sebuah balai usang, dan nampak makamnya telah dipugar. Angin berembus sejuk mengungkungi makam. Napak tilas sejarah yang menjadi warkah hanya tertinggal dari cerita seorang kakek yang sudah berusia senja, bernama Kecik Hasbala, salah seorang warga Gampong Ujung Gampong. Dari Pidi Pante melaporkan.
yang berarti kejadian yang pertama dia, sedangkan pengujaannya dasar dari Kemoja. Ya, kemudian kejadian mati sampai itu penuh cerita dari orang tua jamun ini adalah on. Ini awalnya nak kabuk kaya kira tak kena kita obat pun kaya kabuk katuatan kaya naik dua tetep tetep kecil lagi kerom lah. Sehingga dengan kayanya itu berapa lama nak launya nak tetap kemudian terpancarlah ke mana pasirnya. Dari sini itu hanya mati pancaran guru kampung mati ya berpuas lah ulu. Terus ulu ini lama bagi dengan tapi tak biasa kejadian macam ini itu. Nah untuk yang kawin ni kena hubungan. Untuk yang kawin di sini ngulung tanya diri ini sehingga yang katanya nani kabuk. Nani kabuk kejadian macam kira umum saya ni kira sekitar 5 tahun 20 tahun. Dijaklah nikah menasah itu nak bau yang panjang kita bau katanya nabuk kemasak kari kira. Di sini nak kejadian ini ada bau meninggal. Sehingga beliau yang buku penjajah tetap yang bersama dia nak sampai kira anak-anak lain. Sehingga yang dah rumahnya sampai keadaan akhirnya anak kita anak itu ada rumahnya sampai dihuni di lain katanya. Di lain pakar keturunan ada apa. Dari PD Pantem melaporkan. Rumahnya anjir kira tuanya rumah. Ya, anjir tuanya rumahnya harus jaga betul kan. Rumah aja, ya rumahnya tidur di seluruh di bola ke situ. Di situ menjaga aja. Tinggal rumahnya anak buka ini, anak prodi. Sehingga meninggal lah punya kejadian dengan meninggal. Ditanamlah batu-batu na dekat batingan. Batanya belang termasuk yang apa belang lah kira dekat kampung sehingga ditanam lagi. Ditanam di kampungan sehingga dia orang mati jak kunjung je kena kerja. Jak kunjung bicara ni pisang ni tu pokok ni dapat kerja boleh kau dah ajar. Tetap nak orang rawai nak majar di sini. Apa kesakit itu majar sini. Sehingga akhirnya nak orang yang kira ada malam ni alat kebanjaran nak gadam kat ini. Apa ada apa kan? Nak kejadian ini. Apa nak kecok yang sempadan apa tu. Bila nak kebut nak kejadian meninggal lah imum kamu ku putih. Meninggal ku imum mata bawati meninggal ku. Cerita lah malam meninggal ku putih yang imum nasada. Kejadian dalam kuburnya terpancarlah